Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Miftahul Rahmi dari kelas 2AD3 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 240105-2023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip transmisi jaringan radio akses dalam memenuhi tugas sistem komunikasi bergerak. Prinsip transmisi jaringan radio akses multiple access. Perkembangan teknologi komunikasi seluler dari 1G hingga 5G menyebabkan kebutuhan terhadap jaringan yang cepat, stabil, dan mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan semakin meningkat. Dalam suatu jaringan seluler, banyak pengguna yang harus dapat melakukan komunikasi tanpa terjadi gangguan atau interferensi yang berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan teknik multiple access, yaitu metode pembagian sumber daya jaringan seperti frekuensi, waktu, kode, dan subcarrier agar dapat digunakan oleh banyak pengguna secara efisien. Teknologi ini menjadi dasar penting dalam sistem jaringan radio akses. Beberapa metode multiple access yang digunakan pada jaringan antara lain FDMA, TDMA, CDMA, dan OFDMA. Setiap metode memiliki prinsip-prinsip kerja dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi modern. Selanjutnya itu ada tujuan utama multiple access. Tujuan utama multiple access adalah memungkinkan banyak pengguna dapat menggunakan jaringan komunikasi secara bersamaan dengan efisien. Dengan teknik ini, sumber daya jaringan dapat dibagi dan dikelola dengan baik, sehingga kapasitas jaringan meningkat. Selain itu, multiple access juga bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi, mengurangi interferensi antar pengguna, meningkatkan kualitas layanan komunikasi, mendukung kecepatan dan kapasitas transfer data yang lebih tinggi. Teknik multiple access sangat penting dalam mendukung perkembangan jaringan seluler seperti 4G LTE dan 5G. Teknik-teknik multiple access itu ada 4, yaitu FDMA, TDMA, CDMA, dan OFDMA. Pertama itu kita bahas ke Code Diffusion Multiple Access atau CDMA. CDMA itu adalah teknik multiple access yang digunakan banyak pengguna menggunakan frekuensi yang sama secara bersamaan dengan bantuan kode unik pada setiap pengguna. CDMA menggunakan metode spread spektrum, yaitu teknik penyebaran sinyal pada bandwidth yang lebih luas untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan kualitas komunikasi. Setiap pengguna memiliki kode khusus atau spearing kode yang digunakan untuk membedakan sinyal antara pengguna sehingga komunikasi tidak saling mengganggu. Terus CDMA digunakan pada jaringan seluler generasi ketiga, yaitu 3G, karena mampu mendukung kapasitas pengguna yang lebih besar dan kualitas komunikasi yang baik. Kelebihan dari CDMA yang pertama yaitu kapasitas jaringan lebih besar, tahan terhadap interferensi, keamanan komunikasi yang lebih baik, kualitas suara lebih stabil. Tapi kekurangan dari CDMA yaitu sistem lebih kompleks, membutuhkan sinkronasi yang lebih baik, dan biaya implementasi yang sangat tinggi. Selanjutnya kita membahas yaitu Frequency Diffusion Multiple Access atau FDMA. FDMA adalah metode multiple access yang membagi jaringan berdasarkan frekuensi. Setiap pengguna dapat mendapatkan kanal frekuensi yang berbeda, sehingga dapat melakukan komunikasi secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Terus pada FDMA, spektrum frekuensi dibagi menjadi beberapa kanal kecil. Setiap kanal digunakan oleh satu pengguna selama proses komunikasi berlangsung. Setiap pengguna memiliki frekuensi khusus yang dipisahkan menggunakan guard band untuk mengurangi interferensi antar kanal. FDMA digunakan pada jaringan seluler generasi pertama atau 1G seperti AMPS atau Advanced Mobile Phone System yang menggunakan komunikasi analog. Kelebihan dari FDMA itu yaitu sistemnya sederhana dan mudah diterapkan. Gangguan antar pengguna relatif kecil, cocok untuk komunikasi analog. Kekurangannya yaitu
efisien spektrum rendah, kapasitas penggunaan terbatas, dan membutuhkan banyak bandwidth. Selanjutnya ada Time Division Multiple Access atau TDMA. TDMA adalah metode multiple access yang membagi menjadi jaringan berdasarkan waktu. Beberapa pengguna dapat menggunakan frekuensi yang sama, tetapi secara bergantian sesuai slot waktu yang telah ditentukan. Pada TDMA, satu kanal frekuensi dibagi menjadi beberapa slot waktu atau time slot. Setiap pengguna hanya dapat mengirim atau menerima data pada waktunya masing-masing. Setiap pengguna memperoleh jatah waktu tertentu secara bergantian, sehingga satu frekuensi dapat digunakan oleh banyak pengguna dengan lebih efisien. Terus, TDMA digunakan pada jaringan GSM atau generasi kedua atau 2G, karena mampu meningkatkan kapasitas pengguna dibanding FDMA. Kelebihan TDMA yaitu pengguna frekuensi lebih efisien, kapasitas pengguna lebih banyak, konsumsi daya lebih rendah, dan cocok untuk komunikasi digital. Kekurangan dari TDMA, yang pertama membutuhkan sinkronasi waktu yang akurat. Jika sinkronasi terganggu, dapat terjadinya interferensi. Kecepatan datanya masih terbatas. Yang keempat ada Orthogonal Frequency Division Multiple Access atau OFDMA. OFDMA adalah metode multiple access yang membagi kanal komunikasi menjadi banyak subcarrier ortogonal sehingga dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan dengan lebih efisien. Pada OFDMA, bandwidth dibagi menjadi beberapa subcarrier kecil. Setiap pengguna akan memperoleh beberapa subcarrier untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Subcarrier pada OFDMA bersifat ortogonal, sehingga sinyal antar pengguna tidak saling mengganggu walaupun berada pada frekuensi yang berdekatan. OFDMA digunakan pada jaringan 4G LTE dan 5G, karena mampu mendukung kecepatan data tinggi, kapasitas penggunaan lebih besar, dan kualitas jaringan lebih stabil. Kelebihan dari OFDMA ini yaitu efisiensi spektrum sangat tinggi, mendukung transfer data berkecepatan tinggi, tahan terhadap interferensi dan multipath fading, cocok untuk layanan internet dan multimedia. Kekurangan dari OFDMA ini yaitu sistemnya lebih kompleks, membutuhkan sinkronasi yang sangat akurat, biaya implementasinya yang sangat tinggi. Selanjutnya itu ada teknologi pendukung dari 4G dan 5G. Yang pertama ada Massive MIMO. Yang pertama ada Massive MIMO. Massive MIMO atau multiple input multiple output adalah teknologi yang digunakan banyak antena pada BTS untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Teknologi ini dapat meningkatkan kapasitas jaringan, kecepatan internet, dan kualitas sinyal. Selanjutnya ada beamforming. Beamforming adalah teknik yang memfokuskan sinyal radio langsung ke pengguna tertentu sehingga koneksi menjadi lebih stabil dan interferensi dapat dikurangi. Yang ketiga itu ada carrier aggregation, memungkinkan beberapa kanal frekuensi digabungkan menjadi satu sehingga kecepatan transfer data menjadi lebih tinggi pada jaringan 4G dan 5G. Selanjutnya ada network slicing. Adalah teknologi pada 5G yang membagi jaringan menjadi beberapa bagian virtual, kebutuhan layanan seperti IoT, video streaming, atau komunikasi industri. Yang pertama yaitu interferensi sinyal. Banyaknya pengguna dalam satu jaringan dapat menyebabkan interferensi yang mengganggu kualitas komunikasi. Yang kedua yaitu keterbatasan spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan pengguna terus meningkat. Yang ketiga itu ada sinkronasi jaringan. Beberapa titik seperti TDA dan FDMA membutuhkan sinyal sinkronasi waktu yang sangat akurat agar komunikasi berjalan dengan baik. Yang keempat itu peningkatan jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna internet dan perangkat mobile menyebabkan jaringan harus memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima ada kompleksitas teknologi. Teknologi modern seperti OFDA dan Massive
MIMO membutuhkan perangkat sistem yang lebih kompleks serta biaya implementasi yang lebih tinggi. Penerapan multiple access dalam kehidupan nyata itu ada pada komunikasi seluler. Multiple access yang digunakan pada jaringan itu untuk telepon, SMS, dan internet. Yang kedua itu ada video streaming dan media sosial. Layanan seperti YouTube, TikTok, dan Instagram membutuhkan jaringan yang mampu melayani pengguna secara bersamaan. Yang ketiga itu ada video call dan meeting online. Aplikasi seperti Zoom dan Google Meet memanfaatkan jaringan 4G dan 5G agar komunikasi video berjalan dengan lancar. Yang keempat itu ada Internet of Things atau IoT. Teknologi multiple access mendukung banyak perangkat pintar seperti smart home, sensor, dan kendaraan otomatis. Selanjutnya ada smart city. Pada konsep smart city, jaringan komunikasi digunakan untuk CCTV, lampu pintar, transportasi digital, dan monitor kota secara real time. Selanjutnya ada keunggulan teknologi 5G dan 4G. Kecepatan internetnya itu lebih tinggi, latensi lebih rendah, dan kapasitas penggunaan lebih besar, mendukung layanan digital modern. Yang terakhir ada kesimpulan. Multiple access merupakan teknik penting dalam jaringan radio akses yang memungkinkan banyak pengguna menggunakan media transmisi secara bersamaan, secara efisien. Teknologi ini terus berkembang dari FDA, TDMA, CDMA, hingga OFDMA sesuai dengan kebutuhan komunikasi modern. Perkembangan teknologi multiple access mampu meningkatkan kapasitas jaringan seperti spektrum, kualitas layanan komunikasi pada jaringan 4G dan 5G. Dengan dukungan teknologi seperti Massive MIMO dan beamforming, jaringan seluler menjadi lebih cepat, stabil, dan mampu mendukung berbagai kebutuhan digital dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.